Keesokan harinya, ter ter benda gepeng milikku bergetar dan berbunyi. Segera kurai dari tas kecil yang sejak keluar kamar terselendang di bahu. "Ya, Irlan," ujarku mengangkat panggilan dari sekretarisku. "Irlan, si pria yang lumayan baik, kredibel dan juga santun. Parasnya 11-12 dengan Rikas Harsa. Sewaktu muda si pendaki gunung yang sering muncul di TV. Bibir tipis dan berlesung pipi pula." "Assalamualaikum, Bu. Hari ini Ibu tak lupa ada meeting. Jam 8 pagi ya, Bu. Vendor sudah ada yang datang dan menunggu di ruang meeting." Saat Irlan memberitahu tentang meeting pagi ini, aku kaget. Sejenak lupa karena terlalu memikirkan masalah pribadi ini. "Waalaikumsalam." Ku toleh jam dinding yang entah di mana. Seketika lupa dan baru ingat ada arloji di lengan. "Oh iya, oke. Saya sekarang ke sana, 15 menit sampai." Bicara sambil melihat arloji yang sudah menunjukkan pukul 7:40. Bahkan tadi aku bangun kesiangan. Segera aku akhiri panggilan dan langsung jalan. "Non, sarapan dulu," tawar si mbok dari arah meja makan. Sempat ingin langsung pergi, tapi daripada perut ini nanti lapar dan tak konsen, aku memutuskan untuk sarapan sehelai roti selai kacang. Lumayan mengganjal perut. "Iya, Mbok." Aku langsung duduk di kursi meja makan, menyantap sehelai roti dan diakhiri meminum segelas susu putih hangat. Tak berlama-lama langsung pamit pada si Mbok. Sampai di kantor tepat jam 8. Tadi juga sempat ditimpa kemacetan beberapa menit. Langsung melangkah masuk dan menyapa para karyawan. Bergegas menuju lift hingga akhirnya sampai di ruang meeting. "Permisi." Aku langsung masuk dan duduk. Semua vendor yang akan berebut tender untuk pekerjaan hotelku di ibu kota sudah siap, dan aku datang paling akhir. Irlan juga sudah sigap menempati tempat duduknya. Pak manajer pula. Meeting dimulai oleh moderator. Tak berlama-lama langsung menuju inti. Satu persatu perwakilan dari mereka presentasi di hadapan kami, pihak perusahaan penyelenggara. Aku memperhatikan presentasi mereka, mana yang lebih bagus, kredibel dan meyakinkan. Tentunya pengalaman pekerjaan proyek mereka pula. Semua perwakilan sudah melakukan presentasi. Tinggal satu perwakilan dari sebuah perusahaan baru yang belum menampilkan kebisaannya. Kini seorang pria yang ditemani oleh seorang wanita mulai maju ke depan, mulai memperlihatkan kebiasaan dan kelebihan perusahaan mereka sampai selesai. Lumayan bagus. Menit demi menit berlalu. Aku dan manajer hotel juga dengan pihak terkait berdiskusi memutuskan siapa yang memenangkan lelang tender kali ini untuk pembangunan hotel baru kami di ibu kota. Kami tentunya mempertimbangkan dan memilih atas dasar pengalaman, kejujuran, kelengkapan fasilitas pabrik berikut dengan teknologi yang digunakan. Setelah kami berdiskusi, terpilihlah salah satu vendor di antaranya, dan yang kami pilih adalah perwakilan perusahaan yang presentasi paling akhir. Perusahaan mereka baru berdiri beberapa tahun yang lalu, namun dengan beberapa pertimbangan dan penilaian, akhirnya kami sepakat untuk memilih perusahaan tersebut. Presentasi mereka bagus dan apa yang mereka tawarkan cukup menarik. Pengalaman mereka juga bagus meskipun baru dalam dunia properti. Meeting pun selesai. Terpilihlah PT Dewa Arjuna Motherland sebagai perusahaan yang memenangkan proyek kami. Lan, pemilik perusahaan yang akan bekerja sama dengan kita itu namanya Arjuna?" tanyaku kala mengetahui semua tentang perusahaan yang memenangkan tender kami. Aku baru tahu dengan nama perusahaan itu. Seperti... "Iya, Bu," Irlan menjawab dengan lugas. "Kok mirip nama teman aku ya?" "Kenapa, Bu?" Irlan bertanya perihal ucapan bisik-bisikku. Enggak, aku juga punya teman namanya Arjuna. Tapi mungkin bukan Arjuna ini," ku jawab masih dalam keadaan berpikir. Kami menuruni lift untuk sampai di lantai dasar. "Mungkin, Bu. Ini, saya punya semua datanya. Ada foto ownernya juga."
Irlan memperlihatkan benda pipinya, dan di layar sudah tampil gambar yang dimaksudkan oleh Irlan. Tek, ku teguk liur. Ini. Ya, ini Arjuna temanku, Lan. Aku kaget saat melihat owner perusahaan itu adalah Arjuna, anak cikal Om Yudi. Ku bilang ia temanku, tapi belum tentu ia mau berteman denganku. Irlan menarik ulur kembali benda pipinya. Aku langsung mematung dan berpikir, apa Irlan tahu mereka akan berebut tender perusahaanku? Bu, iya, bagus dong, Bu. Kalau kalian berteman, Ibu dan Pak Arjuna ini bisa kerjasama tanpa keraguan. Ibu juga pasti sudah tahu bagaimana dirinya, bukan? Pertanyaan Irlan tak bisa ku jawab. Jadi, benar. Ting, pintu lift sudah membuka. Aku berjalan keluar dengan tatapan kosong. Kenapa aku berpikir kalau Arjuna mungkin sengaja ingin memenangkan tender ini? Lalu karena dendam, dia akan... tidak. Bu Aurel, Irlan memecah lamunanku. Iya, jawabku gugup. Ibu kenapa? Ada yang salah? Selidiknya. Aku belum berjalan, masih berdiri mematung. Pun Irlan menungguku. Enggak, cuma kami memang sudah lama tak bertemu, dan aku nggak nyangka saja dia sudah menjadi orang sukses. Jawabku ragu mengulum senyum. Oh begitu, ya sudah, saya keluar dulu, Bu. Irlan pamit, mungkin dia akan cari tempat makan, karena sebentar lagi jam makan siang tiba. Aku mengangguk saja. Atau ibu mau sekalian bareng sama saya makan? Tawar Irlan di saat aku masih saja memikirkan perusahaan Arjuna dan menduga-duga sesuatu yang buruk. Oh, kamu duluan saja, nanti aku nyusul. Jawabku menolak. Irlan menyemai senyum tipis. Oh, baiklah, saya duluan. Irlan pergi. Segera ku sapu wajah ini, bergegas menuju parkiran dan berniat menemui Arjuna di kantornya. Alamatnya sudah ku dapat. Tinggal hampiri dia lalu meminta maaf lagi. Juga menindaklanjuti kerjasama yang mencurigakan ini. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa dibantu? Security penjaga depan pintu kantor Arjuna menawarkan bantuan pas aku sampai. Siang, Pak. Saya ingin bertemu dengan Pak Arjuna. Apa dia ada di ruangannya? Tanyaku setelah masuk ke sebuah kantor yang bangunannya tak begitu besar namun bagus sekali. Semuanya tertata rapi dan lebih modern. Terpampang pula sebuah nama perusahaan di tembok yang mengarah ke arah pintu keluar masuk PT Dewa Arjuna Modern. Itulah nama perusahaan anak cikal Om Yudi. Aku tak banyak tahu, dan aku pikir perusahaan ini bukan milik Arjuna. Dari namanya saja padahal sama. Pak Security terlihat bertanya pada staf administrasi yang sigap di balik meja. Sudut mataku melihatnya. Bu, Pak Security mengagetkan diriku yang asik melihat desain eksterior kantor ini. Lumayan menarik. Iya Pak, gimana? Ujarku lumayan malu. Lagi-lagi melamun dan tak fokus. Pak Arjuna sedang meeting di ruang meeting di lantai 2. Silahkan ibu tunggu saja di dalam. Apa ibu sudah buat janji? Pak Security dengan santun mempersilahkan dan bertanya. Belum, Pak. Oh, tidak apa-apa. Saya barusan sudah beritahu staf administrasi untuk menyampaikan perihal ibu yang akan bertemu dengan Pak Juna. Silahkan masuk, Bu. Ibu pula bisa memastikan pada Mbak yang di sana. Santunnya kembali mempersilahkan. Beliau juga menunjuk seorang wanita yang sigap di balik meja. Terima kasih, Pak. Saya langsung tunggu saja. Aku pun masuk diantar oleh Pak Security. Baru kali ini aku datang ke perusahaan yang lumayan asing. Letaknya juga sangat jauh dari kantorku. Lumayan menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam untuk sampai di sini. Pas masuk semua karyawan menyapaku dengan sopan dan santun. Ya, lumayan baguslah. Aku kagum dengan sumber daya manusia kantor Arjuna. Semuanya ramah dan pasti kerja mereka juga jujur dan bagus. Silahkan ibu tunggu saja di sini. Pak Security mempersilahkan kembali sebelum ia pergi. Baik, terima kasih Pak.
Ku jawab sambil duduk menunggu di kursi meja yang telah tersedia. Bersambung.